Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar sehingga kita mencapai itu. Nah, dari modal-modal yang kita punya, memang SDM ini juga sangat menentukan, yaitu vital. Jadi modal manusianya, sumber daya manusia ini adalah sesuatu yang vital. Apalagi kita pelayanan jasa ya, bergerak di pendidikan. Nah, jadi ketika kita bicara tentang bagaimana supaya manage ya atau mengelola gitu. Seperti unsur di dalam manajemen ya, jadi kita mengelola itu ada 4 indikator yang pokok ya, planning, organizing, actuating, controlling, kan kayak gitu. Nah, ini masuk mata kuliah nih. Masuk mata kuliah nih. Ya, segala sesuatu harus diplankan, harus diplanningkan, harus direncanakan. Maka di dalam sekolah ini kita juga punya perencanaan, baik itu perencanaan jangka pendek ataupun menengah ataupun panjang. Gitu. Bagaimana sekolah ini berprestasi kalau kita tidak punya perencanaan, kan kayak gitu. Nah, kemudian di situ ada O-nya, organize, ya, diorganize, dikelola, gitu. Jadi di situ ada pembagian tugasnya, the right man in the right place. Kalau misalkan, contoh nih misalkan, teacher prodiknya apa? Biologi. Tiba-tiba saya menyuruh teacher untuk ngajar bahasa Inggris atau ngajar misalkan bahasa Arab. Nah, itu kan tidak the right man in the right place itu. Nah, itu menentukan bagaimana ketercapaian sebuah keberhasilan, itu menentukan daripada orang yang tepat di bidangnya sesuai dengan kompetensinya gitu. Nah, kemudian sudah itu masuk di organize ya, kemudian actuating harus dilaksanakan ya. Setelah kita direncanakan, setelah dikelola, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan di lapangan ini membutuhkan juga hal-hal yang sangat prinsip di dalam pendidikan sesuai dengan visi misi kita ya. Jadi bagaimana anak-anak itu bukan hanya cerdas di dalam akademika,
tapi cerdas juga di emosional dan spiritual. Jadi kalau akademik kan masuk di intelektual ya, jadi intelektual, emosional, spiritual gitu, dan menjadi manusia yang tangguh di dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang background kita adalah sekolah Islam pastinya gitu, tanpa meninggalkan nilai-nilai Islami pastinya. Nah itu juga sangat penting sehingga diaktualisasikan di dalam pembelajaran kita, di dalam budaya sekolah kita gitu. Bagaimana anak-anak sebelum belajar ya sholat duha, bagaimana ketika hari Jumat kita zikir sama ibu bersama ya kan. Nah itu kan menunjukkan bagaimana kita karakter buildingnya harus oke gitu. Jadi jangan sampai nanti nilainya bagus tapi secara karakter tidak oke gitu kan. Dan itu sinkron dengan tujuan pendidikan nasional pastinya ya gitu. Nah terakhir ya tadi ada planning, organizing, actuating, controlling. Nah bagian daripada pengawasan atau kontrol ini sangat penting supaya tidak melenceng dari koridor yang sudah ditentukan. Oh rencananya kayak gini nih, laksananya kayak gini nih, tapi nggak dikontrol. Suka-suka nanti ngajarnya. Maka disitulah ada supervisi, ya ada penilaian, ada evaluasi. Nah itu sangat penting. Itulah yang saya lakukan di mana di sekolah Nabila yang kita mempunyai 4 jenjang, ya 4 jenjang dari PAUD, ya PGTK, kemudian ada SD, jenjang SMP dan jenjang SMA. Dan pastinya yang tidak boleh tidak kita lupakan, jadi harus diingat itu bahwa saya mempunyai kualifikasi seorang pengajar atau seorang guru yang ada di Nabila itu harus mempunyai kualifikasi yang sudah kita tentukan. 1, pengajar, pendidik, pembimbing, sahabat siswa dan orang tua pengganti itu supaya apa? Supaya oke. Jadi bukan hanya transfer ilmu saja. Kalau 1 tambah 1 berarti hanya berperan sebagai pengajar, tapi tidak bisa menjadi pendidik, pembimbing, sahabat siswa dan orang tua pengganti. Sedangkan itu nilai plus kita. Gitu ya. Ilmunya luar biasa. Saya juga baru dengar. Ternyata selama ini ajar berdasarkan yang tadi saya dengar ada 4 indikator, yaitu ada planning, organizer, accounting sama controlling. Nah dari segi komentar ini ajar saya mau sedikit menggali ilmu juga besar sekalian. Jadi nggak cuma sekedar wawancara. Jadi mungkin tugas ini juga berkaitan dengan itu semua. Nah dalam segi kontrol itu tersebut kira-kira di pribadi teacher sendiri nih untuk mengontrol pekerjaan ataupun kita selaku guru, pegawai dan mahasiswa ini pelaksanaan kontrol atau evaluasi itu sendiri seringnya dilakukan itu kapan Kak? Itu setiap semester kah atau setiap tahun ajaran baru? Jadi pelaksanaan evaluasi dari teacher itu bagaimana itu? Ya, ada yang terjadwal sama tidak terjadwal. Karena kalau semuanya terjadwal nanti orang tahu mau dikontrol, mau diawasi. Iya. Jadi kalau terjadwal pastinya ya itu ada evaluasi belajar mengajar ya yang masuk di dalam supervisi. Nah supervisi itu kan dilakukan biasanya 1 semester sekali itu.